dengan sebenarnya sungguh bahwa berbagai anomali atau penyimpangan pemikiran, moralitas, berbagai fenomena penyakit, anomali iklim cuaca, sampai pada permasalahan-permasalahan kehidupan ekonomi, sosial budaya, sosial politik, bahkan sosial keberagamaan. Karena kita telah mengabaikan kebenaran adalah kebenaran al-haq min robik. Sekali lagi, semua orang menginginkan terwujudnya tatanan adil dan makmur. Setiap orang menginginkan tatanan hati yang menjadikan tentram hatinya. Tapi pada saat didetilkan untuk mewujudkan sebuah tatanan yang baik, sebagai contoh begini. Ini bukan berarti mengkritik negara, enggak. Kita memilih salah satu dari paslon yang memimpin kita, yang ketiga-tiganya pun kita juga tidak kenal, yang ketiga-tiganya kita juga tidak tahu apakah jika nanti jadi presiden akan lebih baik daripada yang lain. Yang saya pada saat pengajian beberapa waktu yang lalu, sistem yang dimulainya dengan sistem debat di mana-mana, kita hanya meniru-niru sistem demokrasi barat dengan sistem debat presiden untuk menguji. Kalau sistem al-haq min robik tidak ada perdebatan. Nah, ada uang debat tinggalkan saja gitu loh. Yang ada musyawarah. Kalau memang ingin menjadikan negara ini adil dan makmur, mestinya ketika kontestan dengan orang-orangnya yang kompeten, mampu memunculkan ide-ide kreatif dan inovasinya, dan mampu merumuskan konsep-konsep keadilan dan kemakmuran yang dapat direalisasikan dalam bentuk fakta kehidupan bermasyarakat. Kenapa nggak diskusi dalam satu meja untuk memunculkan sebuah konsep adil dan makmur, kemudian sopo sing mengko dadi presiden, monggo diserahke masyarakat upama. Betapa hayemnya jika itu dilakukan, sehingga masyarakat tidak terprovokasi untuk saling menjatuhkan di antara fanatis, kekakuan akibat kekakuan dan kebekuan. Terjadi diskusi yang harmonis, calon si A, calon si B dan orangnya memberikan ide-ide makmur, memberikan ide-ide adil, memberikan ide-ide dana sekian di negara kene, dana APBN untuk pertanian sekian, iki tinggi opo, ayo didiskusikan dengan sebaik-baiknya. Enek dana infrastruktur sakmene itu tinggi opo, masyarakat kan akan melihat. Itu pun kan juga bisa melihat dengan harmonis, tapi masyarakat tahu bahwa ternyata calon si A idenya lebih kreatif. Tapi kalau debat mengolok itu tidak memerlukan kemampuan cakap dalam menyelesaikan sebuah masalah, tapi cakap dalam melihat kesalahan lawan. Itu adalah kader terbaik. Kader pemimpin kita saat ini, kader terbaik adalah kader yang mampu melihat kelemahan dan kekurangan lawan politik. Itulah kader terbaik kita saat ini. Merdeka. Ini hanya contoh. Kalau banyak gue ngeloknya pemerintah suwe-suwe, walaupun kita tidak bermaksud itu. Ngono kok diterok nih gitu loh. Mereka merasa rendah diri karo Amerika, rendah diri karo Cina, rendah diri karo Rusia. Kono debat ya melu yuk kan, paling gak melu kok ya rendah diri kan gitu. Tapi itulah nafsu manusia, selalu ingin orang-orang di sekitarnya mengakui dan mengukuhkan pembenaran yang dibuat, walaupun sebenarnya sadar itu bukan kebenaran dari Tuhan. Walau seandainya sebenarnya sama sekali seseorang itu tidak ingin, pembenarannya itu akan mencelakakannya. Ini kan faktanya. Inna fi dzalika laayah. Itulah ayat-ayat yang ada ini. Sehebat apapun seseorang, menjadi apapun seseorang, bagi mereka yang berada di dalam inti kehidupan itu adalah ayat-ayat Tuhan. Sehebat apapun rancangan dibuat, sistem coba dibangun, wa makana aktsaruhum mukminin, jika tidak ada butiran iman di dalam dadanya, maka tidak mengetahui tujuan hidup. Karena gerakan, cara melihat, gerakan dan metode cara mendengar, gerakan, metode cara beraktivitas itu adalah gerakan dan cara berpikir, itu semua adalah gerakan yang digerakkan oleh sistem hati.
yang berfungsi, jika hati nuraninya yang berfungsi, akan menggerakkan cara dan metode melihat, cara metode mendengar, cara dan metode beraktivitas, cara dan metode berpikir. Tapi mereka jika tidak beriman, dengan kata lain tidak mengenal tujuan di dalam hatinya, karena untuk mengenal tujuan adalah mengetahui Tuhannya, maka sehebat apapun sistem dirancang pasti akan menghancurkan, karena sistem itulah yang akan menyuburkan zikir. Sistem itu akan menguatkan ingatan hati nurani, keberadaan Tuhannya hadir di dalam hatinya sebagai kompas yang menjadi pagar, menjadi pembatas semua aktivitasnya adalah mengerucut pada hati nurani karena mengenal Tuhan. Itu maka tidak sia-sia apapun aktivitas lahir, dan gejolak-gejolak tidak sia-sia bagi mereka yang di dalam hatinya telah ada kehadiran Tuhan. Tujuannya adalah menuju kepada Tuhan, sehingga akan menyuburkan zikir. Zikir itu ada kehadiran Diadat al-Ghaibullah di dalam rasa hati, sehingga semua aktivitasnya menjadi wirid. Aktivitas lesannya, kegiatan raganya itu sebagai wirid. Maka jangan katakan berzikir kalau faktanya tidak mengenali keberadaan al-ghaibnya diri Tuhan, karena logikanya kan begitu.